Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Dalam 5 hari ke depan, Lindong tetap di kamarnya dan tidak keluar sama sekali karena dia baru saja menyelesaikan penyempurnaan tulang buaya surgawi. Selama 5 hari ini, Lin Langtian juga tidak memberitahu Lin Fan tentang insiden di kolam roh suci. Lagi pula, tentang masalah ini bukanlah sesuatu yang ia banggakan. Selain itu, ada roh yuan misterius yang tinggal di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak akan terlalu bodoh untuk menggunakan insiden ini untuk menimbulkan masalah bagi Lindong. Dengan demikian, 5 hari ini berlalu dengan damai dalam sekejap mata. Pada hari kelima, saat fajar timbul di langit, Lindong yang matanya tertutup rapat membukanya sedikit demi sedikit. Jauh di dalam matanya, ada gelombang kesedihan, juga harapan yang kuat. Tanpa ragu-ragu, Lindong berdiri dan mendorong pintu terbuka, lalu meninggalkan ruangan. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, dia bisa merasakan bahwa suasana halaman sedang tegang. Dia berjalan keluar dari halaman dengan cepat sebelum dia melihat Lin Fan dan rekan-rekannya yang telah menunggu lama di halaman depan. Ada tatapan serius di wajah para elit klan Lin yang menunggu di halaman depan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Lindong dan Lin Langtian akan memasuki medan pertempuran kuno. Prestasi dua pria ini di medan perang kuno akan menentukan masa depan klan Lin. Setelah dia menatap Lindong dan Lin Langtian cukup lama, Lin Fan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Dengan ayunan tangannya, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan memimpin rombongan langsung ke istana kekaisaran. Di tempat suci istana kekaisaran, ada gunung menjulang yang sangat besar. Puncak gunung mencapai ketinggian beberapa ribu meter dan menembus awan. Di Kekaisaran Yan Agung, gunung ini disebut Puncak Perang Suci. Itu dianggap sebagai area terlarang karena berisi jalan masuk ke medan perang kuno. Pada saat ini, ada rombongan yang menunggu diam-diam di puncak gunung. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Kekaisaran, Mo Jingtian, Mo Ling, dan rekan-rekan mereka. Rupanya mereka adalah yang pertama mencapai tempat ini. Tidak jauh dari Mo Jingtian dan rekan-rekannya, ada formasi batu besar. Banyak simbol magis terukir pada batu-batu besar ini. Gelombang energi yang menakutkan terpancar terus-menerus dari simbol-simbol ini dan dikelilingi oleh Yuan Power di sekitarnya. Mo Jingtian menatap diam-diam pada formasi batu kuno. Ling aku takut berbagai pejuang sudah berkumpul di medan perang kuno sekarang. Anda harus sangat berhati-hati saat memasuki medan perang. The Great Yan Empire tidak dianggap sebagai kerajaan yang kuat di wilayah Swan Timur. Semua jenius dari kekaisaran lain adalah individu yang gagah berani. Oleh karena itu, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menjaga sikap rendah sebelum berhasil mencapai tahap nirvana. Karena Anda dapat melindungi diri sendiri hanya jika Anda telah mencapai panggung nirvana. Ucap Mo Jingtian berkata dengan nada yang dalam sambil menunggu rombongan lainnya tiba. Mo Ling menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian. Selain itu, ketika kamu berada di medan pertempuran, cobalah yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan Lindong. Anak itu bukanlah individu yang sederhana. Saya telah melakukan beberapa pengamatan padanya. 3 tahun yang lalu, dia punya dendam dengan Lin Langtian. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menahan aura Lin Langtian. Namun dalam waktu singkat, kurang dari 2 tahun. Seperti yang kamu katakan, dia bahkan mampu menundukkan Lin Langtian sedemikian rupa di kolam roh, ucap Mo Jingtian. Kekuatan anak ini hanya pada tahap manifestasi awal, dan dia dapat dianggap sebagai level terlemah di antara kalian berlima. Namun, kemampuan bertarungnya dan banyak trik mampu mengatasi kekurangan ini dan bahkan membantunya melampaui kalian semua. Untuk beberapa alasan, saya merasa bahwa gerakan yang dia tampilkan sejauh ini belumlah teknik terbaiknya, ucap Mo Jingtian lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Ling sedikit khawatir. Dia tidak pernah berharap Mo Jingtian berpikir begitu tinggi pada Lindong. Lebih baik tidak menjadi musuh dengan orang ini. Akan lebih bermanfaat bagi Anda jika Anda menjadi temannya, ucap Mo Jingtian memperingatkan. Mo Ling mengangguk sekali lagi. Selama ini, dia tidak berniat menjadi musuh Lindong. Meskipun dia adalah anggota keluarga cabang, Mo Ling tidak terlalu peduli tentang hal itu. Apa yang paling dia pedulikan adalah kemampuan Lindong, bukan latar belakangnya. Di medan perang kuno, tidak peduli apa latar belakangnya. Yang terpenting adalah kekuatan. Namun, ada dendam mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Di Kekaisaran Yan besar, karena masih ada Lin Fan, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu mereka memasuki medan perang kuno, mereka mungkin akan bertarung lagi. Saat momen itu datang, ucap Mo Ling tiba-tiba berhenti.
Masalah semacam ini terbukti membuat sakit kepala. Itu karena tidak peduli sisi mana yang Anda bantu, pihak lain akan tersinggung. Namun jika Anda tidak membantu kedua belah pihak dan mempertahankan posisi netral, Anda tidak akan mampu mengembangkan hubungan yang kuat dengan kedua belah pihak. Jika mereka benar-benar melakukan pertempuran hidup dan mati antara Lindong dan Lin Langtian, Mo Ling akan memilih untuk membantu Lindong. Dan karena ini, dia pasti akan mendapatkan persahabatan sejati dengan Lindong. Tetapi pada saat yang sama, dia akan menyinggung Lin Langtian. Setelah mendengar kata-kata Mo Ling, Mo Jingtian mengerutkan alisnya. Hati Mo Ling sedikit menggigil. Dia tahu bahwa di antara dua jenius klan Lin, Mo Jingtian pada akhirnya masih merasa bahwa Lindong akan melampaui Lin Langtian. Setelah semua, sumber daya mungkin penting, tetapi tanpa keuletan dan sikap pantang menyerah tidak bisa menjadi elit sejati. Mereka telah tiba, ucap Mo Jingtian saat pandangannya beralih ke jalan pegunungan tertentu. Beberapa sosok muncul di puncak gunung dengan kecepatan kilat. Mereka adalah rombongan dari klan Lin dan sekte Heavenly Luo. Lindong berdiri di belakang Lin Fan. Pandangannya beralih ke formasi batu besar yang tidak terlalu jauh. Matanya kemudian melonjak dengan takjub. Bahkan para praktisi nirvana biasa tidak dapat membentuk formasi yang kuat seperti itu. Ketika kekaisaran Yan besar baru saja didirikan, kami menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk mengundang seorang elit dari sekte super untuk membangun formasi teleportasi ini ke medan perang kuno. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur, dan banyak kekaisaran kecil tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk memiliki formasi teleportasi seperti itu, ucap Lin Fan menjelaskan kepada Lindong. Lindong mengangguk. Tampaknya formasi teleportasi ini seperti indikasi kualifikasi. Jika kekaisaran bahkan tidak memiliki formasi teleportasi, tidak ada alasan untuk bisa memasuki perang Hundred Empire. Bahkan jika mereka menghadiri perang, itu hanya akan membuang nyawa para peserta. Semua orang, medan perang kuno adalah tanah yang telah ada sejak zaman kuno. Sekarang, itu digunakan sebagai arena perang 100 kekaisaran oleh sekte super. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan warisan kuno yang tersembunyi di tanah itu. Namun, itu juga tergantung kemampuan seseorang, ucap Mo Jingtian, kemudian menyapu semua orang dan mendarat terakhir pada Lindong. Kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Periode waktu ini, saya kira Anda semua memahami tingkat kesulitan dan kekejaman perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulanginya. Singkatnya, tidak peduli klan mana yang kalian wakili, kalian lebih baik menjaga sikap setelah kalian memasuki medan perang kuno. Jika tidak, mayat Anda mungkin bahkan tidak bisa kembali ke sini. Lindong menganggukkan kepalanya dalam diam. Selain berurusan dengan Lin Langtian dan para anggota klan Lin yang membencinya, Lindong biasanya tidak akan memasang sikap kurang ajar. Karena itu dia pasti akan selalu menjaga sikapnya. Selanjutnya, kami akan mengaktifkan formasi. Saya kira semua orang sudah tahu tentang aturannya. Untuk mengaktifkan formasi, dibutuhkan 50.000 pil nirvana. Kali ini, karena ada dua peserta dari klan Lin, maka klan Lin harus menyediakan 20.000 pil nirvana, ucap Mo Jingtian menjelaskan sambil melihat Lin Fan dan rekan-rekannya. 50.000 pil nirvana? Gumam Lindong. Wajah Lindong penuh sesak. Sulit baginya untuk percaya bahwa jumlah pil nirvana yang begitu besar diperlukan untuk mengaktifkan formasi. Lin Fan dan rekan-rekannya tidak terkejut dengan peraturan ini. Namun, Lindong bisa melihat bahwa wajah Lin Fan menggeliat muram. 20.000 pil nirvana tidak sedikit bahkan untuk klan Lin. Lindong, Lin Langtian, masa depan klan Lin akan tergantung pada pencapaian Anda di medan perang kuno, ucap Lin Fan menghela nafas. Kemudian dengan sapuan telapak tangannya, tas Qian Kun terbang ke arah Mo Jingtian. Di sisi lain, sekte Heavenly Luo dan sekte Barbarian King masing-masing melempar tas Qian Kun juga. Sepertinya mereka sudah lama menyiapkan pil nirvana. Saat Mo Jingtian mengambil tas Qian Kun, dia melirik dan mengangguk sedikit. Dengan jentikan jarinya, banyak pil nirvana juga diiringi oleh energi yang kuat mendesing ke arah pusat formasi batu besar. Saat sejumlah besar pil nirvana terbang, formasi batu raksasa mulai bergetar. Simbol-simbol pada formasi mulai mengeluarkan pancaran gemilang. Kemudian, pilar cahaya mulai terbentuk di pusat formasi. Mo Ling, Lindong, dan kalian bertiga, cepat masuk ke formasi, ucap Mo Jingtian berteriak saat dia melihat pilar cahaya membesar. Baiklah, kelima orang itu menjawab dalam waktu yang bersamaan, tanpa basa-basi lagi, dan di bawah tatapan gugup Lin Fan dan rekan-rekannya. Mereka terbang langsung ke pilar cahaya. Saat mereka berlima memasuki pilar cahaya, kilau terang meletus seperti matahari cemerlang dari pilar. Setelah jangka waktu yang panjang, itu mulai memudar perlahan. Saat pilar cahaya memudar,
5 sosok itu sudah menghilang. Di medan perang kuno, perang epik terjadi antara individu dari semua kerajaan di wilayah Swan Timur hari ini. Namun, meskipun luas medan perang kuno telah menyusut beberapa kali lipat, itu masih jauh lebih besar daripada Kekaisaran Yan Agung dengan jumlah yang tidak diketahui. Bahkan, ruang tablet kuno di masa lalu sangat kecil jika dibandingkan dengan tempat ini. Ada banyak harta karun di dalam medan perang kuno ini. Tidak diketahui berapa banyak praktisi dari zaman-zaman sebelumnya yang telah lama meninggalkan warisan mereka di tempat ini. Itu semua diam-diam menunggu seorang individu yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Sejak medan perang kuno dipilih sebagai tempat untuk perang Hundred Empire, selalu ada individu yang beruntung yang menemukan salah satu warisan ini setiap waktu. Dari sana, orang-orang yang beruntung ini kemudian mampu membedakan diri mereka sendiri dalam perang Hundred Empire yang kejam dan sengit, lalu memenangkan kejayaan yang akan mengguncang seluruh wilayah Swan Timur. Tentu saja, berbeda dengan para pemenang ini, ada juga banyak individu berbakat dari berbagai kerajaan yang berakhir mati yang ditinggalkan di medan perang kuno. Tubuh dan hidup mereka akan menjadi kemuliaan bagi orang lain. Daerah ini adalah pegunungan berbatu, di mana banyak gunung-gunung berbatu yang besar menjulang. Di bawah terik matahari, mereka mengeluarkan panas yang menyengat. Tiba-tiba, udara di atas salah satu gunung berbatu mulai berubah. Pilar cahaya menembus ruang terdistorsi dan mendarat di puncak gunung berbatu. Setelah beberapa saat, pilar cahaya secara bertahap mulai memudar, mengungkapkan 5 sosok di dalamnya. Ketika kedua kakinya mendarat di tanah, pikiran bingung Lindong meliputinya. Yuan power di tubuhnya langsung mulai beredar, segera mengusir perasaan lemas yang disebabkan oleh dampak teleportasi. Saat dia mengangkat tatapannya, area dan lingkungan yang tidak dikenal muncul di depan matanya. Apakah ini medan perang kuno? Gumam Lindong melihat medan pegunungan berbatu yang dipenuhi dengan batuan yang tampak aneh. Tempat itu dibanjiri dengan rumput liar, sementara aura kuno dan sepi tanpa henti merembes keluar dari tanah. Awalnya, Lindong terganggu oleh lingkungan yang asing sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan Power yang kuat di tempat ini mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Lindong dengan keras mengambil nafas dalam-dalam dari udara dan segera merasakan gelombang Yuan Power yang kuat memasuki tubuhnya. Setelah penyempurnaan, Yuan Power melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya seperti gelombang panas. Segera, ekspresi takjub muncul di matanya. Dibandingkan dengan tempat ini, kekuatan Yuan di Kekaisaran Yan besar lebih lemah. Jika dia berkultivasi di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat daripada di Kekaisaran Yan Agung. Kekuatan Yuan di sini mengandung banyak bentuk energi mistik. Dengan gesekan telapak tangannya, bola Yuan Power berkumpul di tangan Lindong. Dalam bola Yuan Power ada sedikit energi merah muda. Meskipun sepotong energi merah muda ini sangat kecil, ia memiliki suhu yang tinggi yang menyengat, menciptakan sensasi terbakar di tangan Lindong, menyebabkan perasaan familiar muncul di pikiran Lindong. Ini adalah Nirvana Ki, gumamnya. Ketika dia merasakan sensasi familiar ini, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Gelombang kegirangan yang tak terkendali muncul di matanya. Nirvana Ki hanya bisa ditarik dari tanah oleh praktisi panggung Nirvana. Lindong tidak pernah menyangka bahwa seorang praktisi tahap manifestasi awal seperti dirinya bisa mengambil segenggam Nirvana Ki dari udara di medan perang kuno ini. Medan perang kuno benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Tidak mengherankan bahwa kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tempat ini. Lindong, karena Anda memiliki simbol leluhur yang melahap, tidak ada yang akan mampu bersaing dengan Anda dalam hal menyerap dan menyempurnakan Nirvana Ki. Selama Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat dengan mudah mengumpulkan cukup pil Nirvana untuk menerobos panggung Nirvana. Ucap suara kecil Little Martin berdering di pikiran Lindong. Dia juga telah menemukan keajaiban medan perang kuno. Lindong mengangguk sambil menatap bola Yuan Power di telapak tangannya. Meskipun kekuatan Yuan di sini berisi Nirvana Ki, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mengekstrak Nirvana Ki. Lagi pula, sulit bagi praktisi yang belum mencapai tahap Nirvana untuk memanipulasi energi seperti itu. Namun, Lindong berbeda dari orang-orang ini. Karena ia memiliki simbol leluhur melahap, ia bisa menyerap Yuan Power tanpa kendala apapun. Sementara Lindong kagum oleh karakteristik unik dari medan perang kuno, Moling dan 3 peserta lainnya melonjak dengan kejutan dan emosi juga. Rupanya, mereka telah merasakan kehadiran Nirvana Ki di sekitar Yuan Power juga. Semua orang, ini harus menjadi medan perang kuno. Menurut beberapa peta yang saya ketahui, jika kita berjalan pada jarak tertentu ke arah utara dari sini, kita akan dapat mencapai titik yang lebih padat energi dan tempat berkumpul, ucap Moling menjelaskan.
Saya kira semua orang tahu bahwa malam di medan perang kuno penuh dengan bahaya. Secara umum, orang jarang berpergian pada malam hari di medan perang kuno. Lindong mengangguk lembut. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Lin Fan bahwa malam hari di medan perang kuno berbeda dari Kekaisaran Yan Agung. Ketika malam jatuh di medan perang, Yuan Power akan ditekan oleh berbagai jenis energi mistik yang terkandung di dalamnya, sehingga menyebabkan manusia yang berlatih dengan Yuan Power juga ditekan. Dengan kata lain, ketika malam tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka akan berkurang drastis. Sementara Demonic Beast dari medan perang kuno akan menjadi luar biasa kejam dan kuat. Karena efek kontras ini, bahkan praktisi panggung Nirvana tidak berani melakukan perjalanan sendirian di malam hari. Dengan demikian, ada banyak titik kumpul di medan perang kuno. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah tempat di mana berbagai kelompok berkumpul dan menolak datangnya malam. Oleh karena itu, kita mungkin harus tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Setiap orang harus tahu tentang tingkat kekejaman dalam perang Hundred Empire. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita dapat dengan lancar mengumpulkan cukup pil Nirvana dan berhasil maju ke panggung Nirvana. Pada titik ini, jika kita bisa sedikit lebih bersatu, saya merasa peluang kita untuk bertahan hidup akan meningkat secara substansial, ucap Moling. Mentalitasnya telah berubah dengan sangat cepat ketika dia dengan jelas mengetahui situasi yang dia hadapi. Dia tidak lagi berada di Kekaisaran Yan Agung, dan karena itu, dia tidak lagi menjadi pangeran ketiga yang dihormati. Sekarang, dia hanyalah peserta biasa dari Perang Hundred Empire. Saya tidak masalah, ucap Duyun merentangkan lengannya dan berkata, tempat ini terlalu asing bagi mereka. Dia takut tidak ada yang akan mengumpulkan mayatnya jika dia berkeliaran tanpa memahami situasinya dengan jelas. Aku juga, ucap Mansan mengangguk dan menjawab. Sebuah tampilan suram muncul di wajah Lindong saat ia melirik Lin Langtian. Baik dia dan Lin Langtian adalah musuh bebuyutan dan tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan dendam di antara mereka. Bahkan, Lin Langtian mungkin merencanakan bagaimana membunuhnya. Sejak dia melangkah ke medan perang kuno, tidak ada lagi konsekuensi yang perlu dikhawatirkan jika membunuh Lin Langtian. Di tempat ini, tidak ada yang akan campur tangan. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan merasakan dorongan untuk membunuh Lin Langtian segera. Namun, ia menekan dorongan ini sebelum terwujud. Memang tidak ada yang akan menghentikannya membunuh Lin Langtian sekarang. Namun, daerah ini sangat asing bagi Lindong dan dipenuhi dengan banyak bahaya juga. Lin Langtian bukanlah sampah sederhana. Bahkan jika Lindong bisa membunuhnya sekarang, dia akan membayar harga mahal untuk hal itu. Oleh karena itu, setelah Lindong menenangkan diri, niat membunuh yang mengamuk dalam pikirannya secara bertahap dikendalikan. Saat ini, dia harus bisa membiasakan diri dengan medan perang kuno. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa mengamankan peluangnya. Kata-kata pangeran ketiga memang masuk akal, ucap Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah melihat ini, Moling menghela nafas lega. Jika mereka berpisah sekarang, mereka akan seperti pasir yang tersebar. Mereka bahkan mungkin bertemu dengan praktisi dari kekaisaran lain yang akan segera membunuh mereka. Dengan demikian, mereka harus tetap bersama untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan mencapai tempat-tempat seperti titik berkumpul. Pada saat ini, Lin Langtian tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Lindong, di tempat ini Anda tidak perlu memanggil saya pangeran ketiga. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memanggil saya dengan nama saya, ucap Moling tersenyum kepada Lindong. Baiklah, karena saudara Moling mengatakan demikian, ucap Lindong tertawa. Saudara Lindong, mungkin kita akan menjadi teman di masa depan, ucap Duyun dan Mansan juga tertawa. Untuk beberapa alasan, keduanya cenderung bersekutu dengan Lindong seperti Moling. Karena situasi ini, ada titik suram di mata Lin Langtian. Semua orang, mari kita bergerak sekarang. Kita harus mencapai titik perkumpulan sebelum malam tiba. Jika tidak, akan jauh lebih berbahaya jika kita tetap di tempat terbuka, ucap Moling tersenyum dan berkata. Sepakat, Lindong dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka. Ayo pergi. Moling melambaikan tangannya dan memimpin terbang ke utara. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, informasi yang dia tahu melampaui Lindong dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan dia memimpin jalan. Dengan demikian, Lindong dan sisanya segera mengikuti Moling, terbang ke utara dengan kecepatan kilat. Perang Hundred Empire, biarkan saya melihat betapa menariknya Anda. Gumam Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Saat dia terbang di udara, tinjunya perlahan mengepal dan tatapan penuh gairah melonjak di matanya. Kali ini tekadnya bulat. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.